Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga hari ini yang cinta kajian ilmu-ilmu yang berhubungan dengan sumber hukum Islam, insya Allah mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala ya. Sobahul khair atau masaul khair, no problem. Yang penting kita semangat bangun dalam setiap saat. Insya Allah dalam kesempatan ini di sini Ibu Dadah Saadah ya sebagai background ilmu Quran dan hadis akan menjelaskan tentang bagaimana metodologi pembahasan ulumul hadis ya. Jadi karena ini mata kuliah ulumul hadis khususnya untuk jurusan-jurusan yang non ilmu hadis. Jadi nanti ada penjelasan secara lengkap di dalam silabi yang sudah Ibu buat tentang apa yang harus dipahami oleh mahasiswa atau tadi jamaah siapa aja yang mau mengkaji tentang ulumul hadis. Insya Allah itu adalah per stepnya bertahap. Misalnya di awal pertemuan nanti Ibu akan menjelaskan tadi tentang ilmu hadis dan ruang lingkupnya. Dari mulai pengertian ilmu hadis itu apa ya, kemudian tadi objek kajiannya apa ini ulumul hadis itu gitu ya. Kemudian tadi ada tujuan dan metode yang digunakan untuk memahami mudahnya kajian ulumul hadis, ilmu hadis ya. Kemudian nanti ada sejarah perkembangan ilmu hadis. Nah ini adalah di awal pertemuan itu ya. Jadi tentang ruang lingkup itu cukup sampai ke sejarah perkembangan ilmu hadis. Bedakan antara hadis dan ilmu hadis ya. Jadi sangat jauh berbeda. Kali ini ilmu-ilmu yang berhubungan dengan hadis. Kalau hadis itu adalah lebih ke menggali kandungan. Ini hadis ini tentang apa? Tentang akhlak, tentang sosial, tentang akidah, tentang ibadah dan sebagainya. Jadi yang sekarang di sini bukan membahas tentang konten isi matanya bukan, tapi yang membahas tadi tentang secara keseluruhan baik di kajian sanad maupun di kajian matan. Makanya di pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang makna hadis itu sendiri. Nanti ke bawah. Hadis itu kan punya sinonim kan? Ada athar, ada sunnah, ada khobar itu kan harus menjadi satu bahasan. Ya ada sinonim. Kemudian juga nanti diberikan pengertian dari masing-masing karena para ulama walaupun tadi tidak menjadi signifikan ya perbedaan itu sebenarnya tujuannya sama, tapi ada ulama sedikit yang membedakan. Jadi tidak jadi masalah nanti dalam kajian ada penjelasan tadi tentang khobar, athar, hadis dan sunnah. Kemudian juga nanti akan dijelaskan tentang bentuk-bentuk hadis itu sendiri. Karena bentuk-bentuk hadis itu tidak semuanya qauli atau ucapan. Ada dalam bentuk takrir, ada dalam bentuk akwal, ada dalam bentuk sifat-sifat Nabi, ada yang berbentuk tadi fi'li Nabi, perbuatan Nabi, nanti dibahas di pertemuan selanjutnya. Ini kan menjelaskan tadi tentang kontak belajar yang berhubungan dengan ulumul hadis, sehingga nanti ke bawahnya kita akan mengkaji tentang struktur atau unsur-unsur yang ada dalam hadis. Disebut hadis apabila ada sanadnya. Tidak bisa Imam Bukhari langsung berguru pada Rasulullah. Ya, jadi Imam Bukhari itu kan di abad di abad ketiga kan. Nah, Rasulullah kan di awal abad pertama itu kan sudah eksis. Ya tidak mungkin kan beda satu abad. Ya, dan itu. Jadi nanti di dalam kajian tentang struktur unsur-unsur hadis akan dibahas tentang sanad. Apa itu sanad? Apa bagian-bagian dari sanad, kemudian apa urgensi dari sanad itu sendiri ya. Makanya di sanad itu pasti satu ada rawi kan, orang yang meriwayatkan kan. Nah itu. Yang kedua kan di dalam sanad itu akan ada bukharisnya. Artinya mengeluarkan hadis. Wah, hadis saya mah diambil dari Imam Muslim tentang niat. Saya mah bukan dari Imam Tirmidzi. Oh, saya dari Ibnu Huzaimah. Itu namanya bukharis. Kemudian di dalam hadis sendiri itu ada sigotul ada. Jadi ada penyampaian kalimat menggunakan sigoh. Ada yang ada kana, akhbarona, ada an, ada anna, ada qorotu, ada al-jazdu kan. Nah itu namanya sigotul ada. Nanti juga dengan contoh-contoh supaya jelas nanti dalam satu redaksi hadis mana sanad, mana rawi,
Nawawi, mana Bukhari kan, kemudian mana Sighatul Ada. Apa perbedaan di antara Sighatul Ada ya? Atau nanti namanya secara tersendiri dalam kitab-kitab ulumul hadis, nama subnya adalah Tahammul Ada wal Hadis. Baru selanjutnya adalah akan membahas tentang kedudukan hadis dalam kajian Islam. Ini penting untuk para mahasiswa, para studi kajian terhadap agama yang ingin memperdalam hukum Islam itu harus paham kedudukan hadis dalam kajian Islam. Jadi karena hadis sebagai sumber kedua setelah Al-Quran, ya, dan itu adalah menjadi grand dalam hukum Islam karena itu tidak bisa dirubah. Baik Quran maupun hadis tidak berubah. Yang berubah itu apanya? Penafsirannya, pensarahannya itu bisa berubah. Kalau hadisnya tidak bisa berubah, termasuk di sini hadis dijelaskan oleh Al-Quran, diantaranya wama atakumur rasul fakhudhu. Allah menunjukkan kepada kita apa yang Rasul suruh, apa yang datang dari Rasul, wajib kita mengikutinya. Kata Allah, fakhudhu harus diambil. Wama nahakum anhu fantahu. Rasul melarang, ya jauhilah. Makanya tadi selalu bergandengan wa atimullah wa atir rasul. Ya ayyuhalladzina amanu atimullaha wa atimur rasul. Taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Maka di akhir insya Allah di dalam kajian ulumul hadis akan ada penjelasan nanti tentang bagaimana kajian ulumul hadis itu ditinjau dari sisi apa klasifikasi hadisnya, secara kuantitas maupun secara kualitas. Kuantitas itu berarti jumlah, ada mutawatir, ada ahad. Kalau kualitas itu kan ada apa? Ada sahih, hasan dan dhaif. Nah itu nanti akan dibedah dalam pertemuan dari pertemuan ke-1 sampai pertemuan ke-16. Insya Allah pertemuan ini minimal ada gambaran ternyata kajian ulumul hadis itu menjadi kewajiban kita ya untuk memperdalami, mengkaji dan menganalisa. Itu saja mungkin hari ini ya. Untuk ruang lingkup materi ulumul hadis. Insya Allah di pertemuan selanjutnya akan ibu bahas per poin. Ya itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.